Oke, shalom, selamat siang semua. Selamat siang, sore saudara, dimanapun berada. Saya tidak tahu mungkin pada hari ini siang, sore, atau malam. Jadi langsung saja kita akan masuk sesuai dengan judul kita, ya pembahasan kita hari ini. Karena pembahasan ini sangat menarik sekali, karena kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa kapan Tuhan Yesus mati bangkit dan untuk apa ya. Itu yang kita akan jelaskan semula di sini. Ya, di sini kita akan menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga atau 3 hari 3 malam. Nah, ini ini sangat menarik. Jadi kita kalau waktu kebangkitan, ada orang yang mempersoalkan tentang waktu kebangkitan ini, kebangkitannya. Jadi yaitu kebangkitan pada hari ketiga atau hari kedua, pada hari ketiga atau 3 hari 3 malam, sorry. Jadi pada hari ketiga atau 3 hari 3 malam. Nah, ini yang sangat dipersoalkan. Tapi ya bagi kita, saya mengajak kita akan melihat di sini, ya di sini kita harus mengerti yang kronologis. Jadi dulu itu orang-orang Yahudi, pemahaman orang-orang Yahudi, yaitu abad pertama, jadi pemahaman mereka itu setengah hari pun sudah dianggap sebagai 1 hari penuh, karena Yesus, ya kan, karena Yesus berada dalam kubur untuk setengah hari Jumat. Jadi untuk setengah hari Jumat, 1 hari penuh pada hari Sabtu dan sebagian dari hari Minggu. Maka Yesus dapat dianggap berada dalam kubur selama 3 hari. Jadi kematian dan kebangkitan Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus meliputi 3 hari, gitu, 3 hari, ya kan. Jadi tapi kita akan lihat dulu kapan si Yesus mati, kapan Yesus disalibkan, kapan Yesus mati, dan kapan Yesus dimasukkan di dalam penjara. Ini sangat menariknya, kita harus perlu tahu juga, karena di sini yang pertama yang harus kita tahu bahwa Yesus disalibkan pada hari, kita tahu bahwa itu pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat jam 9, pada hari Jumat jam 9 pagi Yesus disalibkan. Dan kapan Yesus dia mati, ya kapan Yesus mati kita tahu bahwa dia mati pada jam 3 sore. Nah, ini hitung jadi jam 9 pagi Yesus disalibkan, jam 3 sore Yesus mati. Dan kapan Yesus masuk di kuburan, ya dikubur, itu dia dimasukkan dalam kuburan kurang lebih itu jam 6 sore, ya kan, jam 6 sore. Ini terhitung 1 hari penuh, 1 hari atau semalam penuh. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa yang pertama saya bilang bahwa Yesus disalibkan pada jam 9 pagi dan Yesus mati jam 3 sore, dan Yesus dimasukkan dalam di kuburan itu jam 6 sore. Ya, jam 3 dia mati dan jam 6 sore nanti dimasukin di kuburan. Jadi yang perlu yang kita tahu itu bagaimana sih, karena ya begini saudara, di dalam kuburan sepanjang hari Sabtu ini terhitung 2 hari. Hari kedua, maksudnya 2 hari, tidak lebih hari kedua. Jadi kebangkitan terjadi pada pagi benar pada hari Minggu. Ini terhitung 1 hari penuh. Jadi dengan demikian kebangkitan Yesus hari ketiga yang kita hitung ya pada hari ketiga, bukan 3 hari 3 malam, tapi di sini kita melihat bahwa pada hari ketiga. Kenapa? Salah satu argumen utama untuk hari Jumat ditentukan dalam Markus, karena ya kita harus tahu bahwa pada hari Jumat Yesus disalibkan, kan. Jadi dalam Markus pasal 15 ayat 42 yang menyatakan bahwa Yesus disalibkan, ya kan, pada hari menjelang Sabat. Ini juga merujuk kepada Sabat itu mingguan, jadi yaitu hari Sabtu. Hari Sabat itu hari Sabtu. Maka fakta ini merujuk pada hari Jumat. Argumen lain juga untuk hari Jumat menyatakan bahwa
hari Jumat ini menyatakan bahwa seperti Matius pasal 16 ayat 21 dan Lukas pasal 9 ayat 22, di sana jadi mengajarkan bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Jadi karena itu dia tidak perlu berada dalam kuburan untuk 3 hari 3 malam penuh. Dia tidak perlu gitu. Jadi walaupun beberapa terjemahan Alkitab dengan menggunakan kata pada hari ketiga atau pada hari ketiga, dalam ayat ini juga tidak semua sepakat bahwa ini adalah terjemahan yang dapat untuk ayat ini, ya kan? Jadi lagi pula, jadi Markus pasal 8 ayat 31 juga dengan jelas mengatakan bahwa Yesus akan bangkit sesudah 3 hari. Jadi secara gambar besar penting untuk mengetahui hari apa Kristus disalibkan. Kalau itu penting, sebenarnya penting, firman Tuhan pasti telah memberitahukan dengan jelas, memberitahukan dengan jelas bagaimana. Jadi apa yang penting untuk diketahui adalah dia mati, yang penting untuk dia mati kita, dan dia bangkit dari antara orang mati dengan tubuh fisiknya. Jadi ini yang kita harus perlu tahu. Jadi kita tidak perlu juga sebagian Kristen harus tahu hari ini kapan. Tapi saya cuma bilang ya kita, yang pentingnya untuk kita harus diketahui bahwa dia mati dan dia bangkit dari antara orang mati dengan fisiknya. Dan yang sama yang pentingnya untuk diketahui adalah alasan kematiannya, bahwa dia mati untuk menanggung hukuman yang pantas diterima oleh manusia ya, oleh orang berdosa. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 kan di sana, dan juga 36 itu memberitahu bahwa siapapun yang percaya kepadanya menghasilkan hidup yang kekal. Ini yang kita harus tahu. Jadi tidak perlu juga saya mengajak bahwa kita tidak perlu menyatakan bahwa ya kapan Tuhan Yesus mati bangkit. Jadi yang penting kita tahu apa tujuannya kematian Tuhan Yesus dan dia bangkit dari antara orang mati itu. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.